Hai, saya L, dan dia adalah Jika Anda menonton video ini, artinya 6 hari telah berlalu sejak saya membuat surat terbuka untuk B, dan yang bersangkutan tidak menanggapi surat terbuka tersebut. Entah karena yang bersangkutan tidak melihat videonya, atau memang tidak takut, saya tidak begitu peduli. Dan sesuai janji saya, pada video ini, saya akan bongkar identitas sebenarnya dari B. Sebelum masuk ke videonya, terlebih dahulu, saya akan memberitahu kalian beberapa hal terkait video ini. Yang pertama, dalam video ini, saya tidak sekedar membongkar identitas B, namun saya akan perlihatkan secara lengkap proses penyelidikan yang saya lakukan. Oleh karena itu, durasinya mungkin akan lumayan panjang. Yang kedua, editan video ini dibuat sesederhana mungkin. Akan ada beberapa bagian yang dipercepat, namun tidak akan ada bagian yang di-cut untuk menjaga kepercayaan akan keaslian penyelidikan. Yang ketiga, kemungkinan video ini akan sangat membosankan. Oleh karenanya, jika Anda hanya penasaran dengan identitas B dan tidak begitu peduli dengan penyelidikan yang saya lakukan, silakan Anda skip hingga ke bagian akhir. Namun, jika Anda ingin menikmati prosesnya, silakan siapkan cemilan Anda atau minuman kesukaan untuk menemani Anda. Dan yang terakhir, saya memberi izin kepada kalian untuk menggunakan isi video ini dengan syarat hanya digunakan untuk membuat video reaction, video berkomentar, atau membuat video terkait kritik. Dan tentu saja, dengan syarat tambahan, Anda mencantumkan link asli video ini di deskripsi video Anda. Oke, mari kita mulai. Awal mulanya, saya tidak begitu peduli dengan B yang dikenal dengan konten mengerjain penipunya. Namun, sejak mengetahui bahwa B adalah pencuri akun dan salah satu korbannya adalah penjual yang jujur, saya mulai menyelidikinya untuk membongkar identitas aslinya. Jika kalian mengikuti channel Pace Komputer, kalian mungkin sudah melihat beberapa potongan penyelidikan yang pernah saya lakukan. Setidaknya, beberapa hal yang saya ketahui adalah: yang pertama, B biasanya menggunakan alias Z Lucifer pada akun Mobile Legends maupun website pribadinya. Yang kedua, alamat email yang biasa dia gunakan menggunakan kata Dexter, entah itu Dexter 000, 001, dan sebagainya. Yang ketiga, alamat email pemulihannya adalah Joe bla 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 bla. Saya meyakini email pemulihan ini merupakan alamat email pribadi B, yang berarti nama aslinya diawali dengan kata Joe. Penyelidikan saya berakhir dengan keyakinan bahwa nama asli B diawali dengan kata Joe. Hal ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya saya menonton video berjudul B menolong korban penipuan, penipu tidak memberi ampun. Saat berusaha membongkar pembodohan pada video ini, secara kebetulan saya mendapat petunjuk penting tentang identitas B. Pada video ini, ada scene di mana B berusaha masuk ke akun Facebook milik penipu. Pada saat hendak memasukkan nomor handphone penipu, meskipun hanya 1/10 detik, browser B menampilkan username Facebook yang biasa digunakan pada perangkat tersebut, yakni joerandy99. Inilah yang menjadi titik awal baru penyelidikan tentang identitas asli dari B. Setelah mengetahui username Facebooknya, silakan masukkan username tersebut di kolom pencarian Facebook. Anda akan mendapatkan profil Joerandy sesuai username tersebut. Meskipun mendapatkan akun Facebook aslinya, sayangnya profil Facebook tersebut sangat bersifat rahasia. Dan informasi yang bisa kita dapatkan hanyalah lokasinya yang berada di Jakarta,
dan foto profilnya yang hanya foto anak balita. Namun, hal ini menjadi berbeda jika Anda berteman dengan salah satu teman dari Jorendi. Jika Anda berteman dengan temannya, Anda akan mendapatkan informasi tambahan berupa tanggal kelahirannya, yakni 26 Mei tahun 1996. Namun, sebelum saya menemukan teman dari Jorendi, saya hanya mengandalkan fitur pencarian dari Facebook. Setelah berkali-kali mencari postingan dari Jorendi, suatu hari, secara ajaib, muncul hasil pencarian bahwa Jorendi pernah memposting sesuatu di grup bernama Dialog Ateis Indonesia 7. Saya pun mengirim permintaan bergabung dengan grup tersebut, kemudian disetujui. Setelah bergabung dengan grup tersebut, saya mencoba mencari postingan dengan kata kunci Jorendi. Saya pun menemukan bahwa Jorendi merupakan salah satu anggota grup yang cukup aktif dalam grup yang sebagian besar isinya adalah postingan yang cukup sensitif. Sebelumnya saya tegaskan, di sini saya tidak mempermasalahkan soal keyakinan Jorendi terkait agama, karena hal tersebut merupakan hak asasinya. Di grup ini, saya semata-mata hanya berniat mencari petunjuk yang bisa saya manfaatkan untuk membongkar identitasnya. Setelah pencarian sesaat, petunjuk itu akhirnya muncul. Pada sebuah postingan, Jorendi memention nama seseorang yang saya yakini adalah teman Facebooknya. Temannya tersebut bernama Nuno Al-Syahrafi. Setelah berteman dengan Nuno Al-Syahrafi tersebut, saya menggunakan pencarian Facebook dengan kata kunci Nuno Al-Syahrafi Jorendi untuk menemukan postingan yang melibatkan keduanya. Dalam pencarian itu, saya mendapat petunjuk tambahan, yakni Jorendi sempat tinggal di daerah Kemang. Selain itu, saya juga menemukan foto zaman SMP yang kemungkinan besar adalah foto Jorendi. Namun, foto tersebut masih belum bisa memperlihatkan wajah Jorendi yang jelas. Pada pencarian ini, akhirnya saya menemukan orang lain yang kemungkinan besar adalah teman Jorendi juga, yakni Dimas Setio Aji. Saya pun mengajukan permintaan pertemanan, dan setelah disetujui, saya pun melakukan pencarian di Facebook dengan kata kunci Dimas Setio Aji Jorendi untuk menemukan postingan yang melibatkan keduanya. Di antara semua postingan yang melibatkan keduanya, postingan terpenting dibuat pada tahun 2015. Pada postingan tersebut, Dimas memposting link dari sebuah blog yang memperlihatkan pada saat itu Dimas tertarik dengan postingan f***ing. Jorendi pun masuk berkomentar pada postingan Dimas tersebut dan mereka terlibat diskusi pendek. Pada postingan ini, Jorendi akhirnya mengirim foto berupa tampilan laptop. Foto ini merupakan bukti kuat pertama yang membuktikan bahwa Jorendi adalah Happy. Pada foto ini, silakan Anda perhatikan di sudut kanan keyboard laptop. Anda akan menemukan sejenis stiker berwarna merah dengan pola tertentu. Anda dapat melihat laptop dengan ciri seperti ini pada video Happy berjudul Ngakak, ngerjain teman yang lagi push rank pakai dan video berjudul Bikok dilawan, hacker versus penipu. Selain dua video di atas, laptop ini juga ditemukan pada postingan di akun Yumnata Souvenir yang dulu dibobol oleh B. Kita kembali ke postingan Facebook. Selain gambar laptop yang menjadi bukti identitasnya sebagai B, Jorendi juga memposting foto dari email masuknya yang berisi informasi akun hasil curiannya yang dia dapat hanya dalam kurun waktu 1 jam. Selain itu, Jorendi juga memposting foto uang hasil kerjanya serta penegasan bahwa dia adalah scammer. Setelah melihat postingan Dimas tersebut, saya akhirnya yakin bahwa identitas B adalah Jorendi dan orang tersebut benar-benar adalah pencuri akun
setidaknya sejak tahun 2015. Setelah berteman dengan Nuno dan Dimas yang merupakan teman dari Jorendi, suatu ketika Jorendi menerima permintaan pertemanan saya. Namun, saat belum sempat merekam layar, saya sudah dihapus dari pertemanannya. Namun saat sempat berteman tersebut, setidaknya ada 2 orang penting selain Nuno dan Dimas yang cukup berpengaruh dalam hidup Jorendi. Orang ketiga bernama Richard. Setelah berteman dengan Richard, saya kembali menggunakan pencarian Facebook dan menemukan bahwa Richard adalah ayah dari Jorendi. Saya tidak tahu entah ayah kandung maupun ayah tiri, dan saya tidak begitu peduli. Setelah Richard, sosok terakhir yang penting dalam akun Facebook Jorendi adalah Rizky Irfansyah. Dalam profilnya yang sempat saya lihat saat berteman, Jorendi mencantumkan Rizky Irfansyah sebagai saudaranya. Dengan memanfaatkan pencarian Facebook, kita mencari postingan bersama antara Rizky dan Jorendi, dan kita akan menemukan foto hasil pertandingan Mobile Legends yang diposting oleh Rizky dan menandai Jorendi di postingan tersebut. Dalam foto itu, Anda akan menemukan bahwa salah satu teman main dari Rizky Irfansyah bernama Z Lucifer, yang tidak lain adalah nickname game Mobile Legends dari B. Dan jika keduanya merupakan keluarga, ada kemungkinan Jorendi sempat tinggal atau bahkan hingga kini masih tinggal di daerah Sabumijaya, Kampung Dukuh. Penyelidikan di Twitter saya awali dengan mencari akun Twitter Nuno Alsyah yang merupakan teman dari Jorendi. Hal ini saya lakukan karena nama Nuno Alsyah termasuk jarang dibanding mencari nama Jorendi. Setelah mendapat profil Twitter dari Nuno Alsyah, saya pun menelusuri setiap postingan medianya dengan tujuan mencari petunjuk baik berupa foto bersama maupun akun Twitter dari Jorendi. Setelah cukup lama mencari postingan Nuno, akhirnya ada postingan yang menandai akun Twitter bernama @jorendi_. Pencarian kita berlanjut ke profil @jorendi_. Saat melihat wajah pemilik akun ini, saya langsung merasa yakin telah menemukan wajah di balik masker B. Saya sengaja scroll hingga ke postingan media bagian bawah untuk melihat postingannya secara berurut. Bagian terpenting dari Twitter ini adalah foto-foto Jorendi. Jadi, bagi Anda yang selama ini penasaran dengan wajah B, silakan dinikmati. Informasi yang kita dapat dari Twitter adalah Jorendi sempat bersekolah di SMA Negeri 51 Jakarta. Informasi berikutnya adalah postingan belasungkawa kepada Red Dragon. Anda dapat menonton video Q&A B untuk menemukan bahwa salah satu gurunya adalah Omega Hanggara alias Red Dragon. Dan yang terakhir, Anda akan menemukan postingan gambar yang terdapat tulisan Dexter 99. Anda tentu tahu bahwa Dexter merupakan salah satu kata yang dipakai B untuk akun-akunnya. Bagi Anda yang kurang familiar, Ask.fm merupakan wadah yang memungkinkan kita bertanya maupun ditanya oleh akun lain. Salah satu kelebihan dari Ask.fm ini adalah kita dapat bertanya secara anonimus. Meskipun dirasa kekinian, jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka
seringkali memberikan informasi pribadi di platform ini, termasuk Jorendi. Dari platform ini, meskipun tidak banyak, kita bisa mendapatkan informasi seperti Jorendi yang merupakan alumni dari SMP Negeri 24 Jakarta, PIN BB yang sempat digunakan oleh Jorendi, tahun lahir yang seharusnya 1997, dan yang terpenting, akun Instagramnya, yakni Jorendi_. Dari akun AskFM milik Jorendi, kita mendapatkan informasi terkait akun Instagramnya. Namun, lagi-lagi akun tersebut di private. Saya terpaksa menggunakan cara tertentu untuk dapat membuka profilnya. Dengan software ini, saya kemudian mendownload semua isi akun Instagram Jorendi, mulai dari story, highlight, hingga semua foto dalam akunnya. Silakan Anda nikmati foto orang yang selama ini Anda pertanyakan identitasnya. Pada akun Instagram ini, ada foto-foto tertentu yang berisi informasi tambahan. Misalnya, nama asli Jorendi yang ternyata memiliki inisial M di bagian depannya. Gambar laptop yang lagi-lagi memiliki ciri-ciri yang sama seperti penyelidikan Facebook. Bank BCA Dewi Sartika yang sempat dikunjungi oleh Jorendi. Pada story-nya, Anda lagi-lagi akan menemukan akun dengan kata Dexter. Dan informasi terpenting ada pada video-video highlight-nya. Maaf, yang saya maksud bukan soal binatang tupainya. Yang saya maksud di sini, misalnya pada bagian ini, Anda akan menemukan tampilan coding yang biasa dipakai oleh B. Atau pada bagian ini. Bagian ini merupakan background yang biasa dipakai pada video B. Dan bagian terakhir, apakah Anda mengenal logo ini? Tentu saja logo ini tidak lain dan tak bukan adalah logo profil dari YouTube milik B. Sekiranya itu semua yang bisa saya tampilkan kepada Anda sebagai bukti bahwa identitas asli B adalah seorang pencuri akun berusia 22 tahun bernama Jorendi. Jika setelah menonton video ini Anda masih ragu, tidak terima, atau tetap meyakini saya dan B adalah orang yang sama, itu terserah Anda. Epenkah dengan kalian semua? Sekian episode spesial ini saya buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.